lagu Indonesia Raya. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih para hadirin, kami persilahkan duduk kembali. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam sebuah acara yang akan kita laksanakan hari ini, yaitu Deklarasi Kelompok Studi Trisakti atau kemudian kita sebut KST. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi para tamu undangan sekalian. Yang saya hormati Ibu Bapak tamu undangan KST yang berbahagia, sahabat-sahabat kami, kawan jaringan X Gerakan Mahasiswa 98, sahabat kami wartawan dan jurnalis, adik-adik kami mungkin belum datang ya, mahasiswa. Yang saya hormati Ketua Dewan Pembina, sahabat saya Alexander Yahya Datuk, Ketua Umum KST Wanda Hamidah yang paling cantik di sini kayaknya. Perkenankan saya memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Andri Cakraningrat, berbicara dan menyambut tamu undangan sekalian dalam jabatannya sebagai Sekjen KST. Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini kita dapat bertemu di Gedung Juang dalam acara Deklarasi Kelompok Studi Trisakti atau dahulu kita kenal sebagai KST. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan sejarah dan formatur KST ya Pak MC ya. Saudara-saudara sekalian, tamu undangan yang berbahagia, pada bagian pertama saya akan paparkan secara singkat mengenai sejarah KST. Saya pakai contekan dulu ini karena lupa udah 16 tahun ini. KST sebagai kelompok studi Trisakti dan diskusi mahasiswa pada saat itu didirikan pada bulan Februari 1998 oleh 13 pendiri dari mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta. KST adalah kelompok studi dan diskusi mahasiswa pada saat itu. KST pada saat itu ikut serta juga dalam gerakan moral mahasiswa di Indonesia untuk melawan rezim otoriter Orde Baru. Rezim Orde Baru yang telah mengakar dan merusak sendi-sendi kehidupan pada saat itu mendorong KST untuk melakukan perlawanan guna mencapai perubahan terhadap bangsa dan negara tercinta ini. KST sebagai inisiator kelompok gerakan moral mahasiswa yang lahir di Universitas Trisakti yang pada saat itu kita juga ketahui adalah universitasnya kalangan menengah atas. Pada awalnya terbentuk KST sangat banyak mendapat hambatan dan kesulitan dalam menjalankan program riset, studi, diskusi, dan aksinya. Aksi turun ke jalan, aksi mimbar bebas di dalam kampus, melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan jaringan kelompok mahasiswa, penyebaran pamflet, selebaran, dan sosialisasi hasil pemikiran dan diskusi kita adalah cara perjuangan KST untuk memberikan pengetahuan kepada sesama mahasiswa dan masyarakat luas bahwa betapa kronisnya penyakit KKN atau korupsi, kolusi, nepotisme yang ada di Republik Indonesia tercinta, sehingga perlu dilakukan reformasi dan perubahan bagi negara ini.
Seperti diketahui pada saat itu juga agak sulit ya Pak ya kita bersuara, berpendapat. Jadi tidak sedikit juga gerakan kami di Universitas Trisakti, banyak kecaman, hinaan, intimidasi, ya kan, bahkan resistensi dari pihak kampus pada saat itu. Bahkan organisasi mahasiswa, sesama mahasiswa kita juga dianggap sesuatu yang aneh. Jadi anggapannya seperti makhluk asing lah di dalam kampus itu. Bahkan beberapa anggota KST pada saat itu diancam diberhentikan, di DO, ya kan, tapi akhirnya selamat. Dalam perkembangannya, gerakan moral mahasiswa Indonesia semakin mendapat dukungan besar dari masyarakat. Begitu pula dukungan besar yang didapat oleh KST di dalam kampus, khususnya dari mahasiswa yang sangat peduli dengan kemajuan bangsa dan negara. Bahkan beberapa pada akhirnya anggota senat fakultas, himpunan, kemudian bergabung dengan kami. Itu kira-kira internal kami pada saat di Universitas Trisakti. Kemudian kegiatan di luar kampus, KST juga turut serta melakukan konsolidasi dengan jaringan mahasiswa, bergabung dengan aksi-aksi, turun ke jalan bersama beberapa jaringan atau kelompok jaringan kampus pada saat itu. Kemudian gerakan mahasiswa mendapat represi dan tindakan keras pada saat itu, yang mungkin kita tahu adanya musibah tragedi 12 Mei dengan jatuhnya 4 korban tewas mahasiswa Universitas Trisakti, yang kemudian menyulut kemarahan besar gerakan mahasiswa seluruh lapisan masyarakat, yang kemudian gerakan mahasiswa termasuk KST berusaha dan berhasil merebut dan menduduki gedung MPR DPR. Kondisi politik Indonesia semakin parah dan genting pada saat itu, kemudian memaksa Presiden Republik Indonesia pada saat itu, Soeharto, mundur dari jabatannya. Rezim Orde Baru tumbang, kemudian diganti dengan era reformasi, dan kemudian perubahan datang. Republik ini melakukan perubahan dari segala sektor. Anggota KST pun pada saat itu, karena waktu itu gerakan moral, kemudian satu persatu menyelesaikan studinya di Trisakti, selanjutnya melebur bersama masyarakat dalam rangka pengabdian dalam bidang disiplin ilmu masing-masing. Kemudian kini 16 tahun ketika arus reformasi tersumbat dan kami berpikir ada arus balik dan munculnya kembali Orde Baru Jilid 2, ini Orba kalau kami lebih senang menyebutnya, maka bulan Mei ya Pak ya, Mei 2014 oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah bagaimana kawan-kawan dari sudah bekerja di seluruh wilayah, kebetulan saya juga agak jauh di Banten, tiba-tiba berkumpul dalam satu keresahan yang sama. Apa itu? Kembalinya Orde Baru Jilid 2. Pada saat itu ada pemilihan presiden ya Pak ya, kampanye ya, yang kita lihat kok ini jadi kembali ke zaman dahulu. Akhirnya satu persatu kita dipertemukan. Saya nggak punya kontaknya Bu Wanda, Pak Alex lagi sibuk dengan usahanya Pak ya, dan rekan-rekan yang lain. Kemudian kita bersatu, kita bertemu di acara revolusi mental ya Pak ya, sebagai individu. 16 tahun ini kemudian kawan-kawan dari KST yang telah berkecimpung dalam bidang pekerjaan masing-masing, mulai dari peneliti, advokat, pengusaha, dosen, politisi, seniman dan sebagainya, terpanggil kembali ya, untuk berjuang untuk mencapai cita-cita bangsa dan negara Republik Indonesia tercinta ini. Kita berkeinginan untuk cita-cita ini terwujud, untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana dimaksud pada pembukaan Undang-Undang 45. Sekaligus juga dalam waktu dekat kita mau menghadang kehadiran Orba Jilid 2. KST kini lahir
atau reborn dalam bentuk organisasi kemasyarakatan yang terbuka secara umum bagi seluruh masyarakat atau lapisan masyarakat dalam berbagai macam status sosial dari segala disiplin ilmu dan tetap memegang teguh ideologi bangsa yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan juga tetap pada ide dasar pembentukan KST pada 16 tahun lalu yaitu Trisakti yang mungkin ada di sini, yaitu berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, berkepribadian dalam bidang budaya. Mungkin nanti lebih jelasnya rekan saya seperjuangan Alex dan Wanda akan menjelaskan lebih lanjut. Saya kupas saja sedikit. KST sebagai organisasi yang akan terus melakukan riset, kajian, studi, diskusi, melakukan implementasi dan pengejauhantahan dari hasil diskusi kami nantinya, serta melakukan gerakan dan kaderisasi, karena ini bentuknya organisasi, dan kegiatan-kegiatan tersebut akan tetap sebagai alat perjuangan KST guna mencapai cita-cita bangsa dan negara, yaitu masyarakat yang berkeadilan, makmur, sejahtera, sesuai amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu mengenai sejarah KST, sedikit banyak nanti mungkin juga akan dibahas lagi oleh rekan saya. Saudara-saudara, tamu undangan sekalian, selesai dengan sejarah, saya akan memperkenalkan formatur KST, ya supaya nanti apabila saudara-saudara bertemu dengan pengurus KST di mana saja, tidak usah canggung untuk saling bertegur sapa, untuk menguatkan tali silaturahmi. Mohon sebelumnya kepada nama-nama yang nanti akan saya panggil untuk dapat berdiri atau maju ke depan, baiknya Pak, maju ke depan. Berdiri aja. Oke, kita berdiri untuk memperkenalkan diri juga kan. Oke, saya coba baca formatur pengurus KST. Ketua Dewan Pembina KST yang tercinta Bapak Alex Kander Yahya Datuk. Ketua Umum kita KST Wanda Hamidah. Sekjen saya sendiri. Ketua Bidang Politik Hukum dan Hankam ya, Radian Ali. Ini kita ambil pengusaha untuk ketua bidang ekonominya Pak Mario Saputra. Kemudian ketua bidang budaya yang jadi penanggung jawab acara ini. Ketua bidang organisasi, keanggotaan, kaderisasi yang sebagai penanggung jawab acara deklarasi ini Pak Olek. Kemudian ketua bidang pendidikan Pak Dedi. Silakan Pak Dedi. Demikian telah saya sampaikan paparan sejarah dan formatur KST. Setelah ini sahabat saya, Ketua Dewan Pembina KST, Alex Yahya Datuk akan memaparkan nilai-nilai visi dan misi KST ya Pak ya. Untuk itu saya serahkan terlebih dahulu kepada pemandu acara kita, Bung Heryo. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatian tamu dan undangan sekalian. Apabila ada kalimat yang salah dan kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam. Selamat pagi, Merdeka. Pertama-tama, perkenankan saya kembali memperkenalkan diri ya. Nama saya Alex Yahya Datuk. Bila dipanggil Bung Alex saya senang sekali. Saya akan mencoba sedikit memberikan jembatan. Tadi Bung Andre telah bicara tentang latar belakang sejarah. Sejarah kami ini siapa? Mungkin saudara-saudara belum punya gambaran, mungkin dalam undangan ini belum ada gambaran. Tadi ada sedikit miskomunikasi bahwa ini adalah organisasi alumni Trisakti, bukan. Ini adalah organisasi terbuka, bahwa proses sejarahnya memang cukup lama. Karakter simpul dan aktivitasnya juga berbeda dari 16 tahun yang lalu. Dan tadi sudah diklarifikasi oleh Bung Andre bahwa kita adalah organisasi kemasyarakatan yang terbuka, yang terfokus pada kajian, analisa, dan juga aktivisme bila diperlukan. Dan tentu di sini saya sebagai Ketua Dewan Pembina akan coba memaparkan nilai-nilai, values, apa visi misinya, di mana standpoint, di mana landasan KST itu dalam berpikir, bergerak, menganalisa, dan bertindak. Pada hari ini kita hadir di satu gedung yang saya percaya banyak dari saudara-saudara paham dan tahu tentang nilai sejarah daripada gedung ini.
Di depan kita ada gedung yang arsitekturnya kurang lebih sejak tahun 1920. Semula gedung ini adalah hotel, namun pada saat periode okupasi Jepang di Indonesia, gedung ini lalu berubah fungsi. Menteng 31 disebutnya. Gedung Menteng 31 adalah tempat berkumpulnya para tokoh-tokoh, para tokoh gerakan kemerdekaan, tokoh-tokoh yang berpikir, mencerna, menganalisa bersama, berdebat dan berdiskusi. Seperti apakah negara kita? Akan kemanakah negara kita nanti? Bagaimana format pemerintahan? Bagaimana kita akan menjalankan negara ini ke depan? Gedung ini menjadi tempat diskusi, tempat berdebat, tempat mengolah ide. Saya sangat yakin dan saya percaya bahwa banyak nilai-nilai, values kita bernegara itu lahir dalam proses-proses diskusi, proses-proses bertukar pikiran, dialog dan perdebatan dari gedung ini. Jadi kita salah satu memilih tempat ini sebagai deklarasi, reborn, menegaskan ulang kehadiran kita dan menjelaskan format kita itu di gedung yang memiliki nilai sejarah yang kuat. Seperti disampaikan tadi oleh Bung Andre bahwa KST itu lahir sebagai gerakan mahasiswa. Aktivisme mahasiswa di periode 98 dalam satu perjuangan yang ketika itu cukup jelas bahwa kita dihadapkan oleh kondisi yang kita percaya adalah pemerintahan otoritarian, bahwa tidak ada demokrasi, bahwa ada pembelengguan hak-hak dasar, hak-hak sipil, bahwa ada pelanggaran bukan saja hak-hak sipil, tapi juga hak-hak kemanusiaan melalui penculikan dan penghilangan paksa. Kita percaya bahwa negara ini tanpa perubahan akan terjumus dalam kondisi yang lebih buruk lagi. Atas dasar kecintaan kita pada bangsa ini, atas dasar kecintaan kita pada negara ini, kita lalu bergerak dan menuntut adanya perubahan. Pasca 98 adalah periode reformasi. Ketika itu banyak perubahan-perubahan. Nilai-nilai sosial, hukum, itu mengalami perubahan. Dan nilai-nilai demokrasi masuk. Pada saat ini, 16 tahun kemudian, kami merasakan bahwa ada pemikiran, ada keraguan, ada ketidakpercayaan bahwa pemerintahan, bahwa pengambilan keputusan itu utamanya adalah kedaulatan rakyat. Dan itu menjadi kemudahan kami. Kami, seperti yang disampaikan oleh Saudara Andre, menyadari dan percaya bahwa pemikiran Bung Karno yang disampaikan pada hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1964, Bung Karno menyampaikan mengenai 3 syarat, 3 kondisi agar negara ini maju, agar negara ini besar, agar negara ini bisa mencapai cita-cita. Apa itu? Bahwa kita harus berdaulat secara politik, bahwa kita harus berdikari, mandiri secara ekonomi, dan bahwa kita harus berkepribadian dalam kebudayaan. Walaupun itu singkat, tapi memiliki nilai filosofi yang sangat dalam. Nilai-nilai itulah yang akan kita rekam dan kita akan coba analisa dan kita akan coba terjemahkan. Di sisi lain, dewasa ini saudara-saudara, dunia berubah banyak. Sejak 1945, sejak 1964 pidato Bung Karno tentang Trisakti, sekarang 2014 dunia mengalami perubahan besar.